Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Dharma Andalas. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Nino Sri Purnamayanti, SE, MSI, AKCA. Video kali ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai perkembangan teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Perkembangan teknologi informasi saat ini memang jauh lebih cepat dari tahun ke tahun sebelumnya. Transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih, mudah, dan cepat. Sebagaimana evolusi perkembangan teknologi informasi, tidak dapat disangkal bahwa salah satu sebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Nah, di perkembangan teknologi selanjutnya adalah era komputerisasi. Periode ini dimulai pada sekitar tahun 1960-an, ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Mempergunakan komputer jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya, dibandingkan dengan mempekerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal yang serupa. Lanjut, kita masuk pada era kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja atau desktop, seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan mini komputer, bahkan mainframe. Nah, setelah itu masuklah pada era perkembangan teknologi globalisasi informasi. Nah, di era globalisasi informasi ini, fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi, khususnya komputer dan telekomunikasi, berkembang sedemikian pesatnya. Sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi pada saat era itu terlihat secara eksponensial, perkembangan secara pesat. Nah, akibat kemajuan teknologi, perubahan pola pikir sebagai syarat. Memasuki abad informasi berarti memasuki dunia dengan teknologi baru. Teknologi informasi mempergunakan teknologi informasi seoptimum mungkin berarti harus merubah mindset. Merubah mindset merupakan hal yang teramat sulit untuk dilakukan. Karena pada dasarnya, people do not like to the change. Kalau pada saat ini dunia maju dan negara-negara tetangga Indonesia sudah memiliki komitmen khusus untuk mengambil bagian dalam menciptakan komponen-komponen sistem informasi. Sistem pemrosesan transaksi berbasis komputer. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, dan penggajian. Pemrosesan transaksi berbasis komputer, penginputan data ke dalam sistem informasi dapat melalui beragam cara. Yang pertama, merekam data ke dalam sebuah formulir. 2. Menginputkan data langsung ke dalam komputer. 3. SMS. 4. Menginputkan data di internet. 5. Barcode scanner. Dokumen input. Dokumen input adalah formulir atau dokumen sumber yang datanya akan diinputkan ke dalam sistem informasi. Contohnya adalah dokumen penjualan. Fungsi dokumen input adalah sarana untuk memicu tindakan yang diharapkan, misalnya memicu konsumen untuk membayar. Pemrosesan input yaitu offline. Biasanya data diinputkan secara batch dan komputer sistem flowchart. Data merupakan kegiatan teknologi
menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengolahan data untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder. Manajemen data memastikan semua data akurat, aktual, aman, dan tersedia untuk pihak yang berkepentingan. Manajemen data dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data dengan aman, hemat biaya, dan efisien. Manajemen data dalam sebuah perusahaan ini tidak hanya ada satu kegiatan, tapi mencakup pengumpulan, pengujian, penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, dan organisasi. Memiliki dua pendekatan. Satu, pendekatan file tradisional, sistem manajemen data tradisional. Sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record-record pada file-file yang terpisah. Sistem yang disebut juga sistem pemrosesan file. 2. Pendekatan basic atau bisa disebut database. Sistem manajemen database atau bisa disebut DBMS, program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Sistem ini menggunakan pendekatan basic data.